Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, kami akan membahas lagi tentang ANBK 2023. Ini ada info terbaru di web ANBK 2023. Silakan teman-teman operator ini bisa menyimaknya gitu ya. Nah, ini informasi untuk operator dan kepala sekolah se-Indonesia. Jadi silakan bisa disimak informasinya itu tentang apa gitu ya. Nah, ini surat resminya teman-teman. Ini beberapa hari yang lalu ya, tertanggal 7 November 2023. Ini tentang penjadwalan ulang ANBK tahun 2023 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Ini sepertinya dikhususkan untuk sekolah yang kemarin di ANBK utama itu mengalami kendala. Artinya tidak bisa melaksanakan dengan sepenuhnya karena berbagai faktor ya. Bisa servernya error ataupun bisa jaringan internet di sekolahnya itu tidak memadai sehingga harus diadakan yang namanya jadwal ulang gitu. Nah, ini informasinya ya. Nah, ini jadwalnya. Nah, sekarang coba kita langsung masuk ke informasinya teman-teman. Silakan teman-teman bisa masuk di web ANBK ya. Nah, di sini ini ada informasi ya. Ini di bagian yang ini teman-teman. Kalau ini informasi untuk yang moda daring ya, penjadwalan ulangnya. Silakan bisa dibaca-baca khusus yang semi daring gitu. Saya akan fokus di ini aja, di bagian yang online ya. Ini saya perbesar ya. Pengumuman penjadwalan ulang. Nah, di sini teman-teman. Peserta AN yang berpotensi menjadi peserta penjadwalan ulang itu bisa dilihat melalui menu penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang ini sapu jagad, memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan jenjang SD dan seterusnya ya. Nah, kemudian satuan pendidikan dan peserta didik yang masuk dalam potensi penjadwalan ulang adalah dengan kriteria sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 poin yang harus melakukan penjadwalan ulang gitu. Dan ini biasanya dikonfirmasi oleh dinasnya masing-masing apakah sekolah itu harus melakukan jadwal ulang atau tidak gitu. Poin yang pertama, satuan pendidikan tidak melaksanakan AN. Seluruh siswa sampel sesuai waktu yang ditentukan. Ini artinya sekolah itu sama sekali tidak bisa melaksanakan AN untuk seluruh siswa karena terkendala berbagai faktor yang tadi kami sebutkan. Bisa jaringan internetnya itu di sekolahnya itu mengalami gangguan sehingga seluruh siswa tidak bisa melaksanakan ANBK ini. Nah, ini poin 1. Kemudian poin 2, satuan pendidikan yang gagal melaksanakan di sesi atau gelombang tertentu karena kendala teknis dan non-teknis gitu. Jadi untuk siswanya itu di sesi ataupun gelombang itu tidak bisa melaksanakan seperti tadi ya, teknis dan non teknis. Bisa mati lampu atau jaringan internetnya dilalahnya itu tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba error dan sebagainya sehingga siswa itu tidak bisa mengerjakan, boro-boro mengerjakan, login pun umpamanya tidak bisa gitu. Kemudian poin 3, satuan pendidikan belum memadai tingkat partisipasinya karena ada siswa yang tidak hadir dan atau terkendala masalah teknis sehingga respon jawabannya tidak lengkap. Kurang dari 30 soal untuk peserta SD sederajat atau kurang dari 36 soal untuk peserta SMP. Dan SMA sederajat pada 3 stig, baik yang hanya literasi atau hanya numerasi atau keduanya. Nah, artinya ini ada beberapa siswa yang mengerjakan itu tidak sampai 30 soal kalau untuk SD gitu ya. Kalau untuk SMP tidak sampai 36 gitu. Artinya ini benar-benar memang tidak bisa menyelesaikan, ada beberapa siswa. Ini nanti oleh dinasnya itu biasanya disuruh untuk jadwal ulang gitu ya. Nah, kemudian poin 4 atau nomor 4, satuan pendidikan yang sudah memadai tingkat partisipasinya namun ada peserta didik yang terkendala masalah teknis sehingga respon jawabannya tidak lengkap.
kurang dari 30 soal peserta SD sederajat atau kurang dari 36 soal peserta SMP dan SMA sederajat pada 3 stik baik yang hanya literasi atau hanya numerasi atau keduanya akan tetap difasilitasi untuk melaksanakan PU dan sifatnya opsional ya. Opsional itu boleh ikut lagi di penjadwalan ulang ataupun tidak. Ini semuanya diserahkan kembali ke sekolahnya masing-masing. Apakah cukup menulis di berita acara bahwa ada beberapa siswa yang tidak ikut karena terkendala teknis dan non teknis atau di jadwal ulang ini gitu ya. Silahkan bisa ditentukan oleh sekolahnya masing-masing, diserahkan lagi ke sekolah teman-teman gitu. Nah, untuk persiapan teknis penjadwalan ulang, berikut langkah-langkah yang harus segera dipersiapkan. 1. Pusat hanya memfasilitasi perubahan moda pelaksana. Jadi, pusat ini hanya memfasilitasi perubahan moda pelaksana, apakah akan daring atau semi daring. Dan tempat menumpang tidak akan difasilitasi, artinya yang menumpang itu ya ndak usah lagi gitu ya. Kemudian perubahan moda hanya bisa dieksekusi oleh tim teknis provinsi atau kabupaten. Jadi perubahan moda ini yang tadinya semi daring menjadi daring atau sebaliknya itu hanya bisa yang merubahnya itu tim teknis provinsi atau tim teknis dari kabupaten atau kota. Kemudian nomor 2, gelombang dan sesi akan diatur pada pengumuman selanjutnya. Nomor 3, perbaikan berita acara masih diperkenankan sampai hari Jumat tanggal 10 November 2023. Ini kayaknya udah lewat ya. Saya tutorialnya ini tanggal 12. Jadi yang kemarin menulis di berita acara bahwa siswa itu tidak bisa melaksanakan ANBK karena berbagai faktor, kan sudah ditulis tuh di berita acara. Dan ini mau ikut penjadwalan ulang. Makanya berita acaranya itu bisa dirubah kembali ya. Ini bagi yang sudah gitu. Nah ini ya, jadi ini lini masa persiapannya teman-teman, maksimal Jumat 10 November, ini pemutakhiran data, perbaikan berita acara. Nah ini 11-12 November 2023 ini sinkronisasi bagi yang semi online ya, bukan online. Nah ini jadwalnya teman-teman, jadi jadwalnya ini ada tahap 1, tahap 2, seperti kemarin ya waktu ANBK utama. Tahap 1 biasa ada gelombang 1, gelombang 2, ada 2 gelombang berarti. Kemudian tahap 2 juga ada gelombang 1, ada gelombang 2 juga gitu ya. Dan juga ada gelombang khusus. Nah ini bagi sekolah yang mengadakan penjadwalan ulang, ini jadwalnya bisa dicatat teman-teman ya. Untuk tahap 1, gelombang 1 dan 2. Gelombang 1 itu kan Senin dan Selasa. Gelombang 2 itu kan Rabu dan Kamis. Nah ini Senin sampai dengan Kamis 13 sampai dengan 16 November 2023. Berarti besok ya, sekarang kan saya tutorialnya tanggal 12, ini berarti besok ya. Ini penjadwalan ulang AN jenjang SD atau MI, SMP, SMA, SMK sederajat ya. Nah ini tahap 1 gelombang khusus Sabtu sampai dengan Minggu 18 sampai dengan 19 November 2023. Ini untuk paket A ya. Paket C gini, paket B ya, PKPPS dan seterusnya. Kemudian di tahap 2, jika tidak ikut di tahap 1 bisa di tahap 2. Ini Senin sampai dengan Kamis 20 sampai 23 November 2023. Ini untuk SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Jadi jika ingin mengikuti penjadwalan ulang tapi tidak sempat di tahap 1, boleh di tahap 2. Nah ini tanggalnya ya. Nah kemudian yang terakhir ini tahap 2 untuk gelombang khusus Sabtu sampai dengan Minggu 25 sampai 26 November 2023. Ini untuk penjadwalan ulang untuk paket A, paket B, paket C, PKPPS dan seterusnya ya. Nah ini informasinya teman-teman. Biasanya yang penjadwalan ulang itu nah kan di sini ya. Nah di sini penjadwalan ulangnya. Biasanya di sini informasinya ya. Nah itu biasanya untuk penjadwalan ulang itu dinas pasti akan mengkonfirmasi sekolah teman-teman apakah akan ikut penjadwalan ulang atau tidak gitu. Karena untuk merubah moda
online-nya atau semi online itu yang merubah dinas bisanya kalau untuk penjadwalan ulang gitu. Semua kembali ke sekolah teman-teman. Umpamanya cukup di berita acara kemarin pada waktu ANBK utama, ya tidak usah ikut di penjadwalan ulang ini. Sekiranya penasaran umpamanya beberapa siswa ingin ikut lagi gitu, ya bisa ikut di penjadwalan ulang ini. Nah, itu informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.